Kekanak-kanakan, no. Pakai gerakan gitu ya. Amin. Bisa ditangkap tadi? Seperti kanak-kanak, yes, gitu ya. Kekanak-kanakan, no. Silangin maksudnya. Ya, amin. Yang sudah terlanjur duduk, saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Ya, mari bangkit berdiri. Bersama-sama, 1, 2, 3. Seperti anak-anak, yes. Kekanak-kanakan, no. Amin. Sekali lagi, yang semangat boleh duduk. Ya. Kalau nggak semangat, tetap berdiri. Itu berarti lebih semangat lagi ya teman saya. 1, 2, 3. Seperti anak-anak, yes. Kekanak-kanakan, no. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua boleh duduk. Haleluya. Buat Tuhan begitu mencintai kita semua. Dan Tuhan ingin, karena Tuhan ketika menciptakan kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Gak sengaja kok tercipta Bu Siti. Gak mungkin saudara. Amin. Gak sengaja kok tercipta Mas Siswoyo. Tidak ada yang seperti itu. Dalam Tuhan semuanya terencana sempurna. Amin. Artinya kehidupan kita pun ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya tujuan atas setiap hidup kita. Oleh karena itu kita perlu menjadi dewasa penuh supaya rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Yang percaya Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Next slide. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Ayat mingguan tadi sudah dibaca bersama Ibu Indri bahwa Tuhan ingin kita menjadi seperti anak-anak. Amin. Tadi loh, seperti anak-anak, yes. Amin. Tuhan ingin kita menjadi seperti anak-anak, seperti anak kecil. Tadi katanya semua dewasa, terus seperti anak-anak. Gimana ini? Nah, saudara, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita supaya kita mempertahankan, ya, seperti anak-anak. Yes, itu artinya Tuhan ingin kita mempertahankan hal-hal di dalam kehidupan kita untuk tetap seperti anak-anak. Tetapi ada juga hal-hal lain dalam kehidupan kita yang Tuhan inginkan untuk kita berubah menjadi dewasa. Sampai di sini bisa dipahami? Next slide. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi jadi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Mulai bisa ngerti ya? Jadi Tuhan menginginkan kita dewasa dalam pemikiran kita. Dalam pemikiran kita, itu dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan Tuhan juga, dengan keluarga kita, pasangan kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, rekan kerja, saudara, keluarga rohani, kelompok di bless, tetangga kita, dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Tetapi kita diharapkan untuk tetap menjadi anak-anak dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Tadi kita baca
dalam hal kejahatan. Seperti koruptor, pencuri, maling, itu kan pintar, saudara. Kita sudah belajar waktu di kreativitas itu, mereka begitu kreatif. Bahkan kejahatan pun semakin lama juga semakin kreatif, betul ya? Perselingkuhan juga semakin kreatif dan lain sebagainya. Semua berkembang sesuai perkembangan zaman, bahkan kejahatan pun juga berkembang. Nah, itu namanya dewasa di dalam hal kejahatan. Pinter mengelabui saudara seiman, pinter membuat perpecahan, cerita sini, cerita sana, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Katakan, Tuhan tidak mau kita dewasa dalam hal kejahatan. Amin. Tuhan ingin kita dewasa dalam pemikiran kita. Minggu lalu kita sudah belajar ciri-ciri yang dewasa, yang ada di fase berbuah, yang ada di fase dewasa penuh. Mereka itu memikirkan tidak hanya kepentingan dirinya sendiri, ada hal-hal yang lebih penting tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang menjaga kerukunan, daripada aku benar, kamu yang salah. Ada yang lebih penting dari kebenaran atau kepentingan diri sendiri, ada menjaga kerukunan. Amin. Amin. Haleluya. Next slide. Ya, jadi ada perbedaan yang sangat besar antara menjadi seperti anak kecil dan kekanak-kanakan. Amin. Ada perbedaan yang sangat besar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Jadi kita perlu apa, saudara? Meninggalkan sifat kekanak-kanakan, cara berpikir kanak-kanak, cara merasa seperti kanak-kanak. Kita harus sama-sama katakan tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Amin. Kita harus tinggalkan. Karena kalau kita tidak meninggalkan, banyak konflik atau tekanan atau ketegangan dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita ini yang terjadi karena kita tidak mau meninggalkan cara berpikir, cara merasa seperti kanak-kanak, kekanak-kanak. Dalam hubungan pernikahan, kalau suami dan istri sama-sama kekanak-kanakan, masing-masing mau merasa benar, masing-masing masih mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi bukan keluarganya, bukan anak-anaknya. Saudara bisa bayangkan rumah tangga atau pernikahan ini tidak akan berjalan dengan baik. Amin. Makanya selalu kalau ada yang bertanya, kapan Mbak seseorang siap menikah? Bukan karena hal-hal lain, tapi yang paling pertama adalah sudah menjadi dewasa. Amin.
tidak kekanak-kanakan baik. Anak-anak menikah dengan anak-anak tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dewasa dan dewasa ketemu, mereka akan menjadi sinergi, bekerja sama, sehingga rencana Tuhan dalam rumah tangga pun akan berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara akan bisa merasakan surga dalam pernikahan. Seringkali saudara mendengar ya, kalau bercanda, gimana rasanya menikah? Kalau mau ngerasain surga atau neraka, menikahlah, kan ada yang gitu. Nah, itu karena perlu meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Tidak hanya dalam pernikahan, dalam pertemanan, dalam hubungan kerja, dalam hubungan bisnis atau dagang juga sering terjadi konflik, ketegangan atau tekanan ketika tidak ada kedewasaan di situ, di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Jadi Tuhan ingin setiap keluarga, setiap pernikahan, setiap hubungan kita, hubungan rohani sekalipun juga tempat ini, kita mau menjadi dewasa. Amin, saudara. Kalau orang tuanya belum dewasa, kira-kira pengasuhan atau parenting, mendidik anaknya akan menjadi seperti gimana, saudara? Anak-anak mengasuh anak-anak, dia nggak akan jadi baik, tidak akan jadi baik. Kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, kita bergantian membacanya. Kaum wanita lebih dahulu membaca dengan saya. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukannya aku kasih, aku beri, aku sedekah ini loh, aku belum makan dan lain sebagainya. Mereka, saudara melihat perbedaan mereka berbeda. Amin. Dalam nama Yesus, kita semua keluarga Emmanuel Jesus kita sudah membayangkan yang minggu lalu ya, Mas Gary mengajak kita bayangkan. Coba bayangkan 170 orang kira-kira ya yang ada di keluarga Emmanuel Jesus ini. Semuanya memiliki kedewasaan penuh dalam nama Yesus. Oh, ini terjadi, wow, saya merinding, saudara. Luar biasa, Tuhan akan pakai saudara mulai dari lingkup yang terkecil keluarga saudara hingga saudara berdampak, berbuah bagi orang-orang sekeliling saudara. Dimanapun saudara berada, saudara sedang bekerja, di situ saudara akan dipakai Tuhan. Saudara sedang bersosialisasi dengan tetangga saudara, di situ Tuhan akan pakai saudara menjadi terang dan garam. Di keluarga besar saudara yang belum banyak yang belum mengenal Tuhan, di situ pun Tuhan
Tuhan akan memakai saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tidak hanya kecewa dan kecewa. Kalau anak-anak itu banyak kecewaan, saudara. Dia udah berharap gini, nyuwun sedekah gitu ya. Terus Petrus bilang, lihat kami. Wah, kalau suruh lihat, berarti ini mau dikasih nih, mau dikasih banyak nih. Biasanya kan kita ngasih gini ya, tapi lihat, wah ini mesti dikasih banyak. Dia berpikir mungkin seperti itu, saudara. Ternyata malah dibilang apa? Emas dan perak tidak ada, langsung kecewa. Tetapi ternyata Tuhan berikan lebih dari yang dia pikirkan. Amin. Haleluya. Next slide. Jadi, mengapa kok aku harus mengalami sakit ini? Mengapa kok aku mengalami kekurangan? Mengapa kok aku mengalami ini, itu, dan lain sebagainya? Mengapa? Sementara kita sudah belajar kemarin bahwa orang yang dewasa itu meninggalkan sifat kekanak-kanakan ini. Tetapi apa? Dia mengerti mengapa. Amin. Amin. Dia nggak banyak bertanya mengapa Tuhan kok terjadi, tapi dia ngerti. Mengapa sih Tuhan suruh memaafkan? Tuhan nggak tahu memaafkan itu kan sulit. Sakitnya tuh di sini Tuhan. Kayak lagu yang beberapa tahun lalu bilang, sakit ya, nggak usah nyedek. Malah jadi kayak siapa ini? Sakitnya tuh di sini. Dia tuh kata-katanya, sikapnya. Masa aku disuruh memaafkan? Masa aku disuruh mengasihi? Masa aku disuruh mengampuni, mendoakan dia? Tapi kita sudah belajar bahwa orang yang bertumbuh meninggalkan kekanak-kanak, meninggalkan kenapa. Tapi dia mengerti mengapa aku harus memaafkan, mengapa aku harus mengampuni, mengapa aku harus mendoakan yang menyakiti aku. Amin. Mengerti mengapa Tuhan menyuruh aku mengasihi, mengampuni. Karena sebenarnya itu bukan untuk kepentingan orang yang kita maafkan, saudara. Penak menang dimaafin, nanti nggak belajar. Bukan seperti itu, saudara. Tapi justru Tuhan menyuruh kita, memberikan perintah kepada kita, kasihi, ampuni, maafkan. Itu untuk kepentingan kita yang memaafkan itu, saudara. Supaya kita tidak menyimpan kepahitan, luka batin itu menjadi kepahitan kalau kita nggak lepaskan pengampunan. Kita kepahitan dan kita jadi rugi sendiri. Kita yang rugi besar kalau kita nggak mau memaafkan, kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan, kalau kita nggak mau mengasihi, kita yang rugi besar. Amin. Jadi memang kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa baiknya seseorang kedudukan sosial atau menurut dunia ini, seberapa uang yang dia punya, seberapa kaya dia, seberapa tinggi posisinya. Tidak, kedewasaan tidak diukur pada hal-hal itu. Kedewasaan berbicara tentang hal yang lain. Dia melihat, oh oke, nggak apa-apa. Oh baiklah, aku maafkan. Dia akan mengerti mengapa dia harus mengalami hal-hal ini, karena ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan yang baik ketika harus menghadapi hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Karena yang dewasa tidak sibuk bertanya mengapa, kenapa, tapi yang dewasa memiliki kepercayaan penuh pada Tuhan, memiliki keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan yang lebih baik. Amin. Apakah saudara tempat ini memiliki
keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memberi yang lebih baik pada saudara. Amin. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Next slide. Yang kedua yang kita dapat pelajari adalah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kekanak-kanakan menyalahkan keadaan. Kekanak-kanakan menyalahkan keadaan. Kenapa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Loh kamu itu gini, loh kamu nah. Suami istri selalu menyalahkan, bahkan terus kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan sih nggak nolong aku, Tuhan sih nggak jawab doaku, dan lain sebagainya. Tetapi kedewasaan itu menerima tanggung jawab atas keadaan. Keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita miliki keyakinan tadi, Tuhan bersama dengan aku. Aku mau jalani ini. Pasti Tuhan memberikan kekuatan. Pasti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Amin. Ada hal yang berbeda, respon yang berbeda di dalam diri kita, saudara. Amin. Cara kita merespon itu, merespon keadaan, merespon situasi yang terjadi berbeda. Tidak seperti kanak-kanak menyalahkan. Kita baca tadi Yohanes 5 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi saudara, kalau tadi di kisah para rasul tadi kita baca tentang orang lumpuh yang ketemu Petrus dan Yohanes. Di kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, kita ketemu lagi kisah orang lumpuh yang ketemu Yesus di pinggir kolam Bethesda. Jadi kolam itu akan bergoncang dan diyakini oleh orang-orang di sekitar situ bahwa kalau bergoncang itu berarti ada malaikat Tuhan, dan orang yang pertama kali masuk nyemplung ke kolam itu akan mengalami mujizat, gitu loh saudara. Makanya ada banyak orang-orang yang sakit dan lain sebagainya, termasuk orang lumpuh yang lain-lain ini. Orang lumpuh ini juga dia ada di pinggir kolam itu. Dia ada di pinggir kolam itu untuk menunggu air kolam bergoncang, dan dia ngesot-ngesot gitu saudara ya, karena lumpuh kan, supaya dia berharap bisa nyemplung dan mengalami mujizat. Tetapi Tuhan Yesus waktu ketemu dengan orang lumpuh ini, Tuhan nanya nih, apa tadi saudara? Apakah kamu maukah engkau sembuh? Nah, orang lumpuh ini apa yang dia jawab? Pertanyaan Tuhan, apakah kamu mau sembuh? Maukah engkau sembuh? Terus dia jawab apa saudara? Wah, dia panjang lebar curhat dan menyalahkan keadaan. Tinggal jawab loh, padahal ya mau gitu loh. Cuma 3 huruf, 1 kata, mau. Tapi dia malah panjang lebar. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Kalau air kolamnya bergoncang itu nggak ada yang menurun, aku kan lumpuh, aku nggak bisa jalan Tuhan. Ya aku mau tau Tuhan, pasti kan gitu. Kok ditanya lagi, mau nggak sembuh? Mungkin dalam hatinya gitu ya, tapi nggak kebetulan gitu. Sementara aku baru menuju merambat
gitu, udah ada yang sakit yang lain gitu kan, kakinya bisa lari kan, pure. Lah aku kan nggak bisa. Dia menyalahkan keadaan. Nggak ada yang nolongin aku, nggak ada yang membawa aku ke kolam. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Makanya kita harus belajar untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang kedua ini, menyalahkan keadaan. Seharusnya kalau si lumpuh ini ketika ditanya Tuhan, maukah engkau sembuh? Dia langsung jawab, mau Tuhan. Pasti Tuhan langsung sembuhkan. Amin. Tapi karena dia berpanjang lebar, jadi kesembuhannya tidak segera dia alami. Nah, kadang-kala saudara, dalam kehidupan kita ada masalah-masalah yang datang yang sebenarnya tidak perlu jalan keluar. Sebenarnya nggak perlu jalan keluar. Maksudnya gimana? Maksudnya sebenarnya masalah itu jalan keluarnya adalah perubahan diri kita menjadi dewasa. Amin. Yang perlu berubah bukan masalahnya itu, tetapi yang perlu berubah adalah diri kita. Diri kita memiliki cara berpikir yang baru, memiliki cara merasa yang baru, memiliki cara bertindak, berkata-kata yang baru. Seperti yang sudah kita baca tadi ayatnya. Kita perlu meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu dan kita bisa melihat bahwa oh, ternyata aku yang harus berubah. Aku yang harus berubah. Sehingga itu ketika kita menghadapi situasi seperti itu lagi, kita nggak melihat itu sebagai masalah. Amin. Tapi kita justru malah menyadari, oh, aku sekarang udah nggak marah ya. Dulu aku kalau disalib gitu, sekarang aku jauh lebih tenang ya. Ternyata itu bukan masalah. Amin. Ya, haleluya. Amin. Next slide. Kepada Tuhan dan dia akan bilang, Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Amin. Tuhan, aku ini sudah lama pacarannya, kok putus? Tuhan nggak peduli. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Amin. Yang masih jomblo, wah, gak ada yang amin. Berarti semua percaya sudah ada pasangan. Amin. Haleluya. Tuhan tidak hanya ingin menyelesaikan masalah Anda. Tuhan tidak hanya ingin menyelesaikan masalah saudara dan saya, tapi Tuhan lebih dari itu. Gak sekedar menyelesaikan masalah kita, tapi Tuhan ingin menyelesaikan sampai seakar-akarnya. Amin. Sampai seakar-akarnya. Akar dari permasalahan itu apa? Di minggu pertama kita sudah belajar bahwa kedewasaan itu juga memiliki pemikiran, memiliki hikmat untuk mempersiapkan. Amin. Untuk memiliki apa? Judul kebenaran firman Tuhannya apa itu? Cadangan. Mempersiapkan segala sesuatu. Di dalam gereja kita perlu mempersiapkan generasi-generasi muda untuk masa depan. Di dalam keluarga kita perlu mempersiapkan anak-anak kita sejak dini takut akan Tuhan, setia pada Tuhan, cinta Tuhan, supaya nanti ketika dia menjadi semakin besar akan ada banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan, tantangan pasangan hidup, tantangan
pekerjaan dan lain sebagainya, mereka tidak akan goyah. Amin. Mereka tidak akan kebingungan. Aku nggak tahu tuh harus bagaimana. Karena dari kecil tidak dipersiapkan. Keuangan, walaupun yang kita terima sedikit, kita harus tetap menyisihkan sedikit supaya ada mempersiapkan tuh hal-hal yang tidak terduga. Itu hikmat, saudara. Amin. Kita melakukan bagian kita, Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita bergantian. Kita sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola kita harus mengatur dengan bertanggung jawab dengan baik. Tidak semuanya dibelanjakan, tapi ada yang dipersiapkan menjadi di tempat persediaan. Ada cadangan sehingga ketika sesuatu hal yang harus memerlukan pengeluaran, kita ada persiapan cadangan. Jadi enggak, wah harus bayar kuliah misalnya, atau harus bayar, seperti kami pun juga mengumpulkan saudara karena anak kami tahun ini ya tahun ajaran ini artinya tahun depan berarti kan lulus, berarti itu butuh biaya. Kami pun mempersiapkan dengan hikmat Tuhan, disisihkan. Karena kalau enggak nanti harus bayar, ternyata nggak ada persediaan, berarti kan harus hutang. Nah itu kita perlu belajar menjadi pengelola, berhikmat, bertumbuh dalam kedewasaan. Amin. Karena kalau misalnya nanti kita nggak belajar, kembali ke mempersiapkan tadi, kalau kita tidak belajar mempersiapkan, misalnya masalah hutang gitu ya. Kalau kita tidak merubah, kalau kita tidak merubah diri kita membelanjakan atau mengeluarkan uang dengan cara yang sama, padahal kita barusan diselesaikan hutangnya. Kalau kita dengan cara yang sama, kita akan berhutang lagi dan berhutang lagi. Makanya Tuhan tidak hanya pengen menyelesaikan masalahnya saja, masalah kita saja, tapi Tuhan ingin kita berubah. Kita merubah, artinya Tuhan pengen dengan kondisi keadaan kita belajar untuk mencabut akar permasalahan itu apa. Kalau masalah keuangan, maksudnya berhutang, berarti kita perlu belajar untuk gimana cara menjadi pengelola yang baik. Amin. Gimana supaya kita tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Perlu kedewasaan untuk berkata, Tuhan peduli, Tuhan ingin aku berubah. Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Amin, saudara. Next slide. Dalam nama Yesus, kita semua juga bisa, amin, bisa menjadi dewasa, memiliki hikmat untuk mempersiapkan, untuk mengatur, untuk mengelola. Tidak hanya keuangan kita, tapi juga emosi kita, pikiran kita, perasaan kita. Amin, saudara. Next slide. Sempurna dalam gereja Tuhan. Tidak ada pendeta yang sempurna juga. Kalau saudara mau cari gereja yang sempurna, gak ada, saudara. Kabar buruknya gak ada. Kalau saudara masuk, misalnya itu gereja yang sempurna ya, terus saudara masuk sana, itu pun akan jadi gereja yang tidak sempurna. Amin. Karena memang tujuan Tuhan bukan kesempurnaan. Kita hidup di dunia ini bukan kesempurnaan. Tujuannya adalah dewasa penuh. Amin. Sempurnanya itu nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita disempurnakan. Saat itulah kita disempurnakan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next slide. Next, ya. Tertarik untuk mengubah siapa dirimu dibanding apa yang kau hadapi atau masalah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah siapa dirimu dibanding apa yang kau hadapi. Amin. Haleluya. Buka slide selanjutnya.
ayat yang ke-7 sampai ke-11, Kisah Para Rasul 7. 1, 2, 3. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 11. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Amin, saudara. Kekanak-kanakan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Memikirkan diri sendiri. Kekanak-kanakan itu memikirkan diri sendiri, sementara yang dewasa itu memikirkan kebutuhan orang lain. Kedewasaan akan mulai bertumbuh ketika kita meninggalkan, amin, meninggalkan hanya cara berpikir kanak-kanak, cara merasa kanak-kanak, cara berkata-kata kanak-kanak, dan mulai memperhatikan ada kebutuhan lain, ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar memikirkan diri sendiri. Kalau anak-anak itu kan punyaku, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ke sana, aku mau ke sini, aku mau ini itu dan lain sebagainya. Jadi misalnya pas persekutuan atau pas ibadah, oh ya tadi juga ya, Papa Ben gitu. Ya namanya anak kecil nggak tahu saudara. Kalau ini, kalau udah dewasa, lagi ibadah, nanti yang lain terganggu kan berpikir gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Papa Ben, dia lihat papanya yang panggil-panggil saudara. Tapi memikirkan kebutuhan orang lain itulah yang dewasa. Next slide. Yang tidak pernah saudara lakukan, Tuhan juga bisa membawa saudara berada di tempat yang tidak pernah saudara bayangkan. Inilah yang akan kita dapatkan, akan saudara dan saya dapatkan kalau kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan kita berubah menjadi seperti anak-anak. Amin. Hatinya murni, pikirannya murni, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Perkara-perkara yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga hati kita, perasaan kita, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa. Tapi mulai memikirkan bahwa ada hal-hal yang lebih penting di luar kepentingan diri kita. Amin. Tidak hanya melampiaskan dan melampiaskan. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita dapatkan kalau kita meninggalkan kekanak-kanakan dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam pemikiran kita, tetapi mempertahankan kemurnian sebagai anak-anak kecil. Yang kelima tadi kan yang Tuhan bisa membawa kita untuk melakukan apa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan bisa membawa saudara untuk melakukan apa yang tidak pernah saudara lakukan, berada di tempat yang tidak pernah saudara bayangkan. Amin. Tidak dia bayangkan terjadi dalam kehidupannya. Dia bisa berjalan, dia bahkan bisa melompat-lompat, dia menari-nari masuk ikut ke bait Allah yang selama ini dia nggak pernah masuk ke bait Allah. Siapa yang mau gotong dia masuk ke bait Allah? Keluarganya atau teman-temannya cuma gotong dia sampai di
di pintu gerbang. Dia nggak pernah membayangkan gimana sih masuk ke dalam bait Allah. Dia nggak pernah membayangkan, dia nggak pernah memikirkan. Tetapi hari itu kasih karunia Tuhan, kairos, waktunya Tuhan untuk berlaku atas kehidupannya, dan dia bisa masuk ke dalam bait Allah, ke tempat yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Saat ini saudara, kalau saudara masih ada di fase-fase ketergantungan, bahkan mungkin ataupun fase mandiri, yakinilah, miliki harapan, miliki iman bahwa saudara tidak akan selamanya di tempat itu. Amin. Saudara akan ada di fase dewasa penuh. Saudara akan ada di fase berbuah. Amin. Sehingga saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Immanuel, maka saudara mengalami glory, kemuliaan Raja. Immanuel Gloria, Jesus King, nyata atas kehidupan kita semua, keluarga IJK. Amin. Kita akan dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Saudara akan berada di tempat-tempat yang Tuhan taruh di situ, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini.